Komisi Penyelidikan Internasional PBB telah merilis laporan yang menyebut Israel melakukan genosida di Gaza. Dalam laporan setebal 72 halaman yang mereka susun, ditemukan bahwa Israel telah melakukan 4 dari 5 tindakan genosida yang ditetapkan dalam Konvensi Genosida tahun 1948. Yang perlu diketahui, genosida di Gaza tak terjadi sejak 7 Oktober 2023. Untuk melakukan kekejaman setingkat genosida, perlu waktu bertahun-tahun untuk melakukan dehumanisasi. Di video ini mari kita bahas soal dehumanisasi warga Palestina oleh masyarakat Israel ketika mereka menganggap warga Palestina bukanlah manusia, tapi binatang. Genosida artinya adalah membasmi suatu bangsa. Untuk melakukan kejahatan seperti itu tidak cukup hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan doktrin untuk merendahkan umat lain. Kita perlu melihat mereka yang dibunuh sebagai sesuatu yang berbeda, sebagai makhluk yang lebih rendah derajatnya dari manusia, dan populasi mereka perlu didehumanisasi. Itulah kesimpulan yang dicapai oleh Nevi Pillay, Kepala Komisi PBB yang bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa Israel melakukan genosida, mengutip laporan Al Jazeera. Bagi banyak pengamat di Israel, proses dehumanisasi tidak dimulai dari perang di Gaza, tetapi sudah terjadi sepanjang sejarah berdirinya negara itu dan terus mengaruhi sikap masyarakat dan politisinya hingga kini. Keterkejutan yang terus dirasakan Tel Aviv sejak 7 Oktober lahir dari ketidaktahuan akan kehidupan warga Palestina. Hal ini diungkap oleh juru bicara organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem Yair Dovir. Masyarakat Israel tak tahu apa-apa soal pendudukan yang terjadi beberapa dekade sebelumnya. Akhir Juli lalu, B'Tselem telah menyimpulkan bahwa perang di Gaza merupakan genosida. B'Tselem mendokumentasikan pelanggaran Israel terhadap warga Palestina sejak peristiwa Nakba, alias pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948. Peristiwa itu menjadi pembuka jalan bagi deklarasi negara Israel hingga saat ini. Secara keseluruhan, organisasi tersebut menggambarkan kebijakan selama puluhan tahun, semata-mata dimaksudkan untuk memperkuat supremasi kelompok Yahudi di seluruh wilayah di bawah kendali Israel. Bahkan orang Israel menyebut warga Palestina sebagai Arab Israel karena identitas mereka tidak diizinkan untuk diungkap. Seorang jurnalis dan editor majalah lokal Kol bilang warga Palestina telah dipandang rendah sejak lahir. Gagasan dasarnya adalah menciptakan perasaan bahwa nyawa orang Palestina tidak berharga. Tahun 1967, para pejabat Israel pernah menyangkal bahwa orang Palestina adalah manusia. Sedangkan pada 1985, analisis terhadap ratusan buku anak-anak berbahasa Ibrani mengungkap puluhan buku yang menggambarkan orang Palestina sebagai pencinta perang, monster licik, anjing haus darah, serigala pemangsa, atau ular berbisa. 2 dekade kemudian, ketika disuruh menggambarkan orang Palestina, 1 dari 10 anak Israel melukiskan mereka sebagai binatang. Itu adalah generasi yang sama yang sekarang menjadi bagian dari tentara di Gaza. Naluri untuk merendahkan derajat warga Palestina hingga menormalisasi pembunuhan massal terhadap mereka ini selalu ada di kalangan sayap kanan religius garis keras Israel. Komisi Penyelidikan Internasional Independen yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2021 telah resmi menetapkan tindakan Israel di Gaza sebagai genosida. Laporan setebal 72 halaman tersebut berisi sekumpulan bukti-bukti yang menunjukkan upaya genosida oleh Israel. Dalam laporan yang mereka susun ditemukan bahwa Israel telah melakukan 4 dari 5 tindakan genosida yang ditetapkan oleh Konvensi Genosida tahun 1948. Laporan itu penting karena untuk memenuhi definisi hukum genosida berdasarkan Konvensi Genosida, harus juga ditetapkan bahwa pelaku melakukan salah satu tindakan itu dengan niat khusus. Dan temuan PBB itu jelas, Israel menunjukkan pola yang mengarah pada tuduhan genosida.
Tindakan yang dianggap mengarah genosida diantaranya adalah sengaja membunuh anggota kelompok dengan menyerang objek yang dilindungi, menargetkan warga sipil, dan membuat kondisi yang sengaja menyebabkan kematian. Selanjutnya menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok melalui serangan langsung, penganiayaan berat, pemindahan paksa, dan perusakan lingkungan. Israel juga sengaja menciptakan kondisi yang bertujuan menghancurkan kelompok tertentu secara keseluruhan atau sebagian, mulai dari menghancurkan tanah dan bangunan yang penting bagi warga Palestina, merusak dan memblokade akses layanan medis, hingga mengusir paksa warga Gaza. Israel juga memblokade masuknya bantuan kemanusiaan, air, listrik, dan bahan bakar. Israel pun terbukti melakukan upaya-upaya yang bertujuan mencegah kelahiran di Palestina. Laporan yang dibuat ini menjadi dasar bagi banyak negara untuk mengambil tindak lanjut terhadap Israel. Laporan ini mendesak negara-negara untuk mengambil segala cara yang mungkin untuk mencegah terjadinya genosida, seperti menghentikan transfer senjata atau komponen apapun ke Israel yang dapat digunakan dalam perang. Misalnya untuk Australia, mereka bisa saja menghentikan pengiriman komponen jet F-35 ke Israel. Pekan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan mengumumkan pemotongan dana untuk program-program Israel. Spanyol dan Irlandia juga sudah mengambil tindakan langsung terhadap Israel. Bahkan Jerman yang secara historis enggan mengkritik Tel Aviv sudah menangguhkan beberapa ekspor senjata. Genosida tidak pernah lahir tiba-tiba, butuh waktu, butuh proses panjang dehumanisasi, butuh doktrin yang menanamkan bahwa sebuah bangsa tidak layak hidup sejajar. Palestina mengalaminya bukan hanya di medan perang, tapi juga di benak masyarakat Israel yang sejak kecil dicekoki narasi buruk soal Palestina, bahwa Palestina hanyalah ancaman dan sekadar pihak lain. Laporan PBB yang menyebut Israel melakukan 4 dari 5 tindakan genosida hanyalah pengingat formal bahwa dunia tidak bisa lagi menutup mata. Bukti sudah menumpuk, korban sudah terlalu banyak, dan luka sudah terlampau dalam. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini genosida, tapi seberapa jauh dunia berani menghentikannya. Karena diam di hadapan genosida sama artinya ikut merestui kejahatan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.